Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan fungsi lanjutan pada Microsoft Excel 2010. Yang pertama, fungsi logika OR. Caranya sama dengan OR kurung buka kondisi 1 sama dengan 1, lalu titik 2, kondisi kedua sama dengan 1, lalu kurung tutup, enter. Kita autofill ke bawah. Nah, nilai OR ini untuk membandingkan dua kondisi bernilai true atau false jika dua kondisi ini benar, maka hasilnya akan benar. Jika salah satu kondisinya benar, maka hasilnya benar. Jika dua kondisi salah, maka hasilnya salah. Dinilai OR ini jika kondisinya salah satu benar, maka hasilnya akan benar. Jika kondisi 1 benar dan kondisi 2 benar, maka hasilnya benar. Lalu untuk selanjutnya, fungsi logika pada N, nilai N, yaitu sama dengan N kurung buka kondisi 1 sama dengan 1, lalu titik 2, kondisi 2 sama dengan 1, lalu kurung tutup, enter. Kita autofill sampai ke bawah. Nah, untuk nilai N ini membandingkan dua kondisi bernilai true atau false jika dua kondisi benar hasilnya. Jika dua kondisi itu benar, maka hasilnya benar. Jika salah satu dari kondisi ini hasilnya jika salah, maka hasilnya akan salah. Seperti ini. Dinilai N ini kalau kondisi 1 benar dan kondisi 2 ini benar, maka hasilnya true. Jika di kondisi 1 ini benar, tapi di kondisi 2 ini salah, maka dinilai N ini akan false atau salah. Jika kondisi 1 salah dan kondisi 2 salah, maka hasilnya akan false. Berikutnya lanjut pada contoh soal. Untuk tugas ini lebih dari 70 dan UAS lebih dari 70, lalu untuk OR ini kelulusan. Langsung saja sama dengan IF OR kurung buka lagi tugas lebih besar 70, lalu titik 2, UAS lebih besar 70, lalu beri kurung tutup, lalu titik 2 lagi, beri keterangan lulus, titik 2 lagi, keterangan lagi, tidak lulus. Jangan lupa beri kurung tutup, lalu kita enter. Kita autofill ke bawah. Jika tugas lulus dan UAS lulus, maka di OR ini akan lulus. Begitu juga jika tugas lulus dan UAS tidak lulus, nilai OR ini akan memberikan lulus. Jika tugas tidak lulus dan UAS tidak lulus, nah ini hasilnya akan dinilai OR ini tidak lulus. Lalu selanjutnya untuk nilai N, yaitu kehadirannya lebih besar 11, UAS-nya lebih besar dari 70, dan N ini kelulusannya. Langsung saja IF N kurung buka kehadiran lebih dari 11, titik 2, UAS
lebih besar dari 70. Lalu kita beri kurung tutup dulu. Lalu titik 2. Kita beri keterangan lulus. Berikan titik 2 lagi. Keterangan tidak lulus. Beri kurung tutup, lalu kita enter. Lakukan autofill sampai ke bawah. Nah, untuk nilai N ini, jika kehadirannya lulus dan UAS-nya lulus, maka dinilai N ini akan lulus. Jika salah satu dari kehadiran atau UAS tidak lulus, maka di hasil N ini akan tidak lulus. Seperti ini. Jika kehadiran lulus dan dinilai UAS-nya tidak lulus, maka dinilai N ini akan tidak lulus. Jika ini tidak lulus dan ini tidak lulus, maka hasilnya juga tidak lulus. Selanjutnya, untuk mencari fungsi tanggal dan waktu, yaitu sama dengan today, kurung buka, kurung tutup, enter. Maka tanggalnya 17, bulan 11, dan tahun 2020. Untuk mencari no, yaitu no, kurung buka, kurung tutup, enter. Ini untuk mencari tanggal dan waktu. Ini tanggalnya, dan ini waktunya, 17.35. Lalu selanjutnya untuk mencari date, yaitu date, kurung buka, year dulu atau tahun, lalu titik 2, month atau bulan, lalu untuk day, yaitu tanggal 17, lalu berikan kurung tutup, enter. Hasil date ini sama dengan today ini. Lalu untuk mencari day, sama dengan day, lalu kurung buka, lalu klik hasil dari posisi date ini, lalu kita kurung tutup, enter. Day, yaitu tanggal 17. Lalu untuk month, kita cari month, kurung buka, klik posisi dari date ini, lalu kurung tutup, kita enter. Maka bulannya yaitu 11. Selanjutnya year, kurung buka, lalu klik posisi pada date ini, lalu kurung tutup, enter. Yaitu year ini tahun 2020. Berikutnya lanjut pada contoh tabel. Tanggal jatuh tempo untuk mencarinya yaitu sama dengan date, kurung buka, year, kurung buka lagi, lalu tanggal sewanya ini kurung tutup ditambah 3 ini yaitu 3 tahun. Lalu titik 2, month, lalu klik lagi tanggal sewa, lalu kurung tutup, titik 2, day, kurung buka, tanggal sewa, lalu kurung tutup, jangan lupa diberikan kurung tutup satu lagi, lalu enter. Maka tahunnya akan berbeda. Di sini 2020 dan di tanggal jatuh tempo yaitu 2023. Selanjutnya langsung di autofill saja. Lalu untuk yang ditambah 3 ini dihapus. Ditambahnya dipindah di month. Ditambah ini 18 dari ini 18, lalu kita enter.
maka ini tanggal jatuh temponya tanggal 2 bulan 5 tahun 2022. Lalu yang ketiga yaitu sama dengan, tidak usah, langsung saja di autofill dari sini. Nah, kita ganti yang 18 ini diganti di sini ditambah 55. 55 ini dari ini. Lalu kita enter. Nah, maka tanggal jatuh temponya yaitu tanggal 28 bulan 12 tahun 2020. Selanjutnya untuk waktu. Untuk mencari waktu yaitu sama dengan time hours-nya itu 16.2 menit 15. Lalu untuk second atau detiknya itu kita pakai 35, lalu kurung tutup, enter. Maka ini hasilnya 4.15 PM. Selanjutnya untuk mencari hours yaitu sama dengan hours, lalu kurung buka, klik posisi pada jam ini, lalu kita kurung tutup, lalu kita enter. Untuk hours ini 16, dan untuk yang menit ini mencarinya sama dengan menit, kurung buka, klik posisi pada time ini atau jam ini, lalu kita kurung tutup, enter. Di menit ini akan menghasilkan 15. Lalu selanjutnya untuk second, lalu kurung buka, sama klik posisi pada time ini atau jam, lalu enter. Maka di second ini akan menghasilkan 35. Berikutnya lanjut pada contoh tabel. Untuk mengetahui total dalam jam, yaitu caranya sama dengan kurung buka, pulang, dikurangi, masuk. Lalu beri kurung tutup, dikali 24. 24 ini yaitu 24 jam. Kita enter. Ini hasilnya. Lalu kita autofill sampai ke bawah. Ini hasilnya. Selanjutnya untuk mencari total dalam menit yaitu sama dengan caranya yaitu pulang dikurangi masuk, lalu dikurung tutup, dikali 24 jam, dikali 60 menit. Lalu kita enter. Lakukan autofill sampai ke bawah. Nah, ini adalah hasilnya. Lalu selanjutnya, untuk mencari total dalam detik yaitu sama dengan, untuk caranya sama, yaitu pulang, dikurangi, masuk, lalu kita kurung tutup, dikali 24 jam, dikali 60 menit, dikali 60 detik. Lalu kita enter. Lakukan autofill. Maka hasilnya adalah ini, total dalam detiknya. Untuk yang selanjutnya, yaitu mencari yaitu in, kurung buka, numbernya, lalu kurung tutup, enter. Maka ini hasilnya. Lalu untuk mencari round, yaitu round, kurung buka, lalu numbernya, titik 2, number digitnya, ingin memilih berapa, terserah. Kita pilih 3 digit, lalu kurung tutup, enter. Untuk mencari round, ini hasilnya. Untuk mencari round up, yaitu sama dengan round up,
kurung buka, numbernya, lalu titik 2, digitnya 3, lalu kurung tutup, enter. Selanjutnya, untuk mencari round down, lalu kurung buka, numbernya, titik 2, lalu digitnya 3 digit, yaitu kurung tutup, enter. Maka hasilnya ini. Lalu selanjutnya kita langsung saja ke tabelnya. Untuk mencari hasilnya yaitu sama dengan left, kurung buka, kita masukkan teksnya, ini data, lalu titik 2, lalu number karakternya yang ingin dimasukkan. Kita pakai 7, lalu kurung tutup, enter. Maka hasilnya yaitu karakternya akan ini, hasilnya akademi. Lalu untuk mencari yang kedua yaitu sama dengan right, lalu kurung buka, kita klik teksnya yaitu data ini, lalu titik 2, terserah karakternya ingin mengisi berapa, yaitu 9, lalu kurung tutup, enter. Maka direct ini hasilnya yaitu komunitas. Untuk yang selanjutnya yaitu sama dengan MID, lalu kurung buka, kita klik teksnya, lalu titik 2, untuk start numbernya itu terserah ingin mengisi berapa, kita coba untuk mengisi 3, lalu titik 2 lagi, untuk 6 karakternya itu terserah juga pilihnya, kita coba pakai 9, lalu kita kurung tutup, enter. Maka hasilnya akademi.com. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.